wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Citra Orwela selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul dalam majelis yang insyaallah penuh akan barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah dimanapun kalian berada. Tentu sudah kita ketahui bahwasannya kita saat ini telah berada di penghujung tahun 2021. Dan tentu sudah kita ketahui bahwasannya waktu akan terus berjalan, waktu akan terus berputar, waktu akan terus berjalan, tidak dapat yang namanya kembali. Detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, bulan ke tahun, dan seterusnya. Tidak ada toleransi untuk kembali. Dan pada akhir tahun ini merupakan waktu yang tepat, waktu yang wajib untuk kita lakukan yang namanya evaluasi dan introspeksi diri. Seperti halnya perusahaan-perusahaan dalam bidang bisnis, akhir tahun merupakan waktunya untuk tutup buku, menghitung laba dan juga kerugian. Begitu juga kita, akhir tahun ini marilah kita gunakan untuk yang namanya introspeksi evaluasi diri. Mari kita menghitung apakah kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita, atau sebaliknya, keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Tentu yang akhir ini merupakan kerugian bagi diri kita. Akhir tahun bukanlah segalanya. Tentu ada awal tahun untuk berikutnya. Namun awal tahun tidaklah pasti bagi diri kita, karena kepastian adalah hanya ajal. Belum tentu kita dapat menjemput atau menemui tahun 2022. Karena apa? Karena bisa jadi ajal telah menjemput kita terlebih dahulu. Untuk itu, introspeksi diri, evaluasi diri tidaklah untuk menunggu tanggal-tanggal akhir. Inilah saatnya, waktu yang tepat di awal-awal bulan ini. Atau lebih baik lagi, saat kita sebelum tidur, kita melakukan evaluasi introspeksi diri setiap hari untuk menutup hari. Dan begitu juga tahun ini kita melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Kita gunakan tanggal awal di bulan akhir ini untuk introspeksi diri kita. Apakah diri kita tadi lebih baik atau lebih buruk pada tahun ini? Dan untuk tanggal-tanggal akhir pada bulan ini, kita siapkan untuk kita menjadwal, untuk kita mentargetkan apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita tingkatkan pada tahun berikutnya. Tentu hal ini sangat berkaitan dengan waktu. Waktu seperti halnya pedang. Waktu bisa berguna bagi kita dengan kebaikan dan juga bisa berguna untuk keburukan. Waktu kaswaif. Waktu juga seperti emas. Emas bisa digunakan karena sangat berharga. Dan juga emas ini bisa digunakan atau menjadi ancaman bagi kita jikalau kita tidak bisa menjaganya. Begitulah waktu. Allah telah menjelaskan juga dalam firman-Nya
surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang biasanya ayat ini digunakan untuk nasid, yang dinasidkan seperti halnya demikian. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Dari surat Al-Asr, demi masa dan juga nasib tadi, tentu dapat kita pahami bahwasannya waktu sangat berharga bagi manusia. Dan waktu akhir tahun ini, yaitu tanggal di akhir bulan Desember ini, tentu kita gunakan untuk introspeksi diri. Sinambi kita mempersiapkan, kita merandom, kita menjadwal, kita mempersiapkan tahun 2022 untuk sebaiknya. Semoga saja untuk tahun 2022 kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat menjadi insan yang benar-benar insan. Insan yang menjadi khalifah fil ardh, khalifah pelindung di muka bumi, dan tentu kita menjadi manusia yang bermanfaat. Karena apa? Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Manfaat waktunya, manfaat hidupnya, manfaat keluarganya, manfaat uangnya, manfaat ekonominya, dan manfaat kehidupannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.